Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini adalah materi terakhir sebelum kita nanti masuk ke UTS untuk jaringan komputer terapan 1. Materi terakhir kali ini kita akan bahas untuk layer 2 ya. Layer 2 ini adalah port security ya, port interface security. Ya, port interface security ini metode pengamanan ya yang dilakukan di layer 2 sehingga kita bisa mengamankan jaringan kita atau port kita pada suatu switch gitu. Jadi kalau keterangannya gini, port security adalah sebuah traffic control yang bekerja di layer 2 data link, berfungsi untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat and device mana saja yang dapat terkoneksi pada suatu port di switch tersebut. Ya, jadi langsung saja kita best practice-nya gini. Pengamanan pada port yang digunakan oleh suatu PC atau server yang tidak boleh dipergunakan oleh PC lainnya. Sehingga apabila ada PC lainnya yang dikoneksikan pada port yang tidak semestinya harusnya ya, yang tidak semestinya menjadi port PC server, maka PC tersebut tidak bisa menggunakan port switch tersebut. Nah, jadi kita langsung aja ya praktekkan. Tapi sebelum mempraktekkan, sedikit saya ada lagi yang saya harus sampaikan di sini. Jadi langkah-langkahnya: menentukan port switch yang akan diberikan ke fungsi port security, menentukan tipe dari port, apakah akses, terang, tidak boleh dinamik, mengaktifkan fungsi port security pada port tersebut, mendapatkan MAC address dari end device yang diizinkan, menentukan hukuman bagi end device yang tidak terdaftar. Ya, ada dua cara yang digunakan untuk mendapatkan MAC address dari end device yang diizinkan ke dalam switch. Static secure MAC address memasukkan sendiri MAC address device pada port yang bersangkutan. Sticky secure MAC address yang sticky secure MAC address device pertama yang mungkin mengirimkan sebuah paket ke switch lah yang akan dicatat MAC addressnya dan didaftarkan. Tidak ada ketentuan paket yang dikirimkan, apakah paket ping atau ARP dan lain-lain. Nah, jika ada sebuah frame masuk kepada suatu interface switch dan MAC address mengirimkan valid yang boleh mengakses, maka switch akan meneruskan frame tersebut. Dan pada tujuannya, jika tidak, maka frame tersebut akan di drop dan switch melakukan hukuman atau violation, yaitu ya, jadi gini, kita akan masukkannya si MAC address-nya itu secara sticky, artinya langsung ya. Artinya kita tidak perlu lagi memasukkan secara manual. Kita harus dengan cara sticky ini tidak merepotkan ya. Jadi sistemnya MAC address-nya langsung didaftarkan sendiri. Nah, terakhir sini ada hukuman-hukumannya atau violation-nya. Yang pertama ada protect, switch akan mendrop frame tersebut tanpa notifikasi. Yang kedua ada restrict, switch akan mendrop frame dan akan muncul notifikasi. Shutdown, switch akan mendrop frame dan akan mematikan port tersebut. Nah, jadi kita bisa mengcombine ya, bisa pakai protect dan shutdown, bisa pakai restrict ke shutdown. Nah, jadi bisa kita combine ya. Jadi nggak bisa protect sama restrict, tapi harus protect sama shutdown, misalnya restrict sama shutdown, nah, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja praktekkan. Ini scriptnya cuma sedikit ya, jadi nggak banyak. Langsung kita praktekkan. Kita buka paket tracernya. Oke, sudah terbuka. Di sini kita cari switchnya. Saya misalnya pakai 2960. Ya, saya kasih nama di sini switch server. Nah, di switch server ini ada PC biasa, ada dua PC biasa, ada satu PC server. Nah, ini
port 1, port 2 ini mengarah PC biasa. Port 3 ini kita buat ke PC server. Nah, ini seperti biasa ya, kita kasih IP dulu. Saya mau kasih IP di sini misalnya PC biasa 192.168.1.1. Oke. Ini saya kasih IP 1.2. Nah, untuk servernya saya kasih IP 1.254 misalnya. Oke. Nah, setelah selesai, kita bisa lakukan ping untuk memastikan ya dari klien ke server 1.254. Oke, bisa. Begitupun yang satunya 1.254. Oke, berhasil. Sekarang dari server apa bisa manggil juga ke klien, tentunya juga harus bisa. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di switch server ini ya untuk mendaftarkan dan untuk memberi hukuman jika ada port server ya, port switch yang mengarah ke server diganti ke si klien ini gitu. Oke. Jadi langsung kita mulai. Ya, ini kita kasih nama dulu sesuai dengan ininya, switch server, SW server labelnya. Oke. Setelah itu kita masuk ke dua port ya, port FA01 dan FA02 ya, yang ke klien ya, pas Ethernet 1 dan 2. Nah, ini kita buat switch port mode access ya, karena keduanya adalah modnya mode akses ya. Kalau trunking ya trunking gitu, tapi karena ini dia terkoneksi di satu switch yang sama, maka kita buat switch port mode akses. Kita buatkan lagi switch port security ya. Sekarang kita masuk ke switch port security. Di dalam switch port security kita tambahkan MAC address sticky. Nah, artinya tadi ya, kalau kita pakai sticky berarti setiap port yang terpasang setiap port yang terkoneksi ke PC atau ke server nanti akan didaftarkan MAC address-nya. Jadi si MAC address dari setiap PC atau server tersebut akan didaftarkan secara otomatis ketika nanti melakukan ping. Oke, nah berikutnya kita tinggal buat violation-nya. Nah, seperti ini. Ya. Hukumannya apa? Nah, saya mau sini hukumannya adalah restrict. Nah, restrict itu apa? Restrict itu paket akan di-drop tapi ada notifikasinya. Nah, paket akan di-drop atau frame akan di-drop tapi ada notifikasinya. Ya, kalau di switch frame namanya, kalau di router paket data. Oke, sudah. Nah, ini sudah selesai pengerjaan di switch 1 sampai dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaan di switch 3 yang mengarah ke server. Sama seperti tadi, mode access, switch port security, switch port security, MAC address sticky, switch port security, violation, shutdown. Nah, oke. Ini sudah selesai. Kita simpan. Sekarang kita cek dusoran. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat. Ini dia sudah sticky. Ini restrict.
Ini sticky juga, ini restrict. Nah, untuk yang di port 3 ini violationnya nggak kebaca ya untuk shutdown. Ya, tapi kalau nggak kebaca berarti dia shutdown gitu. Oke, nah tapi di sini belum terdaftar MAC address-nya dari masing-masing si PC tadi ya. Ini PC, ini server belum terdaftar. Nah, maka dari itu kita butuhkan melakukan adalah ping ya. Jadi kita melakukan ping bebas, mau ping kemana. Ini saya mau ngeping ke server. Oke, nah ini coba kalau kita lihat sekarang di sini sudah ada seorang lagi. Nah, ini sudah ada nih ya, sudah terdaftar. Nah, ini juga sudah terdaftar si MAC address-nya ya. Nah, ini kita lihat 00D0 belakangnya E, kita lihat apakah benar. Nah, ini ya. Nih, kita gedein. Sebentar. Nah, ini dia MAC address-nya. Nah, jadi MAC address dari PC ini, PC 0 sudah terpasang di port FA01. Nah, untuk server juga kalau kita cek ini sudah terpasang. Sorry, ini belum. Nah, ini juga sudah terpasang 0A belakangnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini udah. Nah, tinggal yang PC2. Berarti PC2 perlu kita lakukan ping. Boleh ke server lagi. Atau di sini PC1 ya, tadi PC0. Oke, kalau sudah, sekarang kita cek kembali. Nah, sini sudah ada. Nah, ini dia. D3. Ya, kita cek belakangnya D3. Nah, ini dia. Udah. Nah, ini sudah terdaftar ya di setiap portnya si MAC address dari PC-PC tersebut. Nah, sekarang kan bisa ya. Nah, sekarang kalau kita ganti, misalnya saya ganti di sini port 3 dengan port 1. Jadi si PC ini menggunakan port 3, si server menggunakan port 1. Nah, ini kan masih spanning tree ya, saya cepetin. Nah, terlihat tidak ada apa-apa ya. Nah, ini terlihat koneksi. Tapi ketika ini melakukan ping, nah sekarang kita lihat. Karena dia tidak, PC0 ini tidak menggunakan port yang semestinya, karena dia harusnya pakai port 1, dia sekarang pakai port 3. Nah, tuh terjadi request timeout karena restrict ya, hukumannya dia restrict. Nah, hukuman buat si server dia shutdown. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita cek. Nah, kita bisa cek do show IP INTBR. Nah, ini dia hukumannya adalah down untuk PC 3 ya, untuk port 3, port 3. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak, gimana ngembaliinnya lagi? Yang ngembaliinnya lagi berarti harus diganti kembali. Ini di port 1, ini di port 3. Oke. Fast forward time. Nah, ini masih down ya. Ya, langkah selanjutnya kita harus melakukan restart si
switchnya. Jadi kita reboot aja atau kita reload. Oh sorry, ini pakai do reload. Oke, tunggu sampai selesai dan dia akan kembali seperti semula gitu. Jadi untuk kembalikannya, balikin lagi terus di restart switchnya ya, karena dia di layer 2 ya, jadi nggak bisa kita rubah konfigurasinya atau kita enable manual. Nah ini sekarang kita cek do show IP intbr. Sorry, ini nggak pakai do tapi langsung show. Nah ini sudah up ya, kalau tadi kan down, nah sudah up. Dan kalau kita buktikan kembali, tapping, nah ini sudah bisa kembali. Oke, sudah paham ya? Saya rasa cukup sekian materi terakhir. Kita tunggu minggu depan untuk formatif, tapi sebelum formatif kita live Zoom atau live Google Meet untuk saya akan memberikan informasi-informasi tambahan nanti sebelum UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.